Begitu saya masuk, itu rumah memang apa sih ya, pengap banget karena ya dengar-dengar katanya memang sudah lama nggak ditempatin. Saya habis nganterin anak ke rumah mertua gitu, ke rumah orang tua, mau nginep di sana gitu. Cuma karena ada beberapa pakaian yang ketinggalan, barang yang ketinggalan, saya balik lagi sendiri ke kontrakan untuk ngambil barang. Dan oh ya, sebelumnya istri saya itu punya kebiasaan, setiap saya masuk pasti istri saya buka hordeng jendela. Jadi saya assalamualaikum gitu, saya buka hordeng jendela, nggak langsung buka pintu tuh. Motornya mana? Motornya di sana lah, nih kunci motornya nih. Beneran kamu kan? Iya beneran aku gitu. Selalu mas seperti itu. Dia selalu kayak gitu. Jadi saya harus nunjukin kunci dulu. Ini kunci motornya nih, baru dibukain gitu. Saya habis nganterin istri saya ke rumah mertua, terus balik lagi kontrakan sendiri gitu. Balik lagi kontrakan sendiri untuk ambil baju karena memang mau nginep gitu kan. Habis beresin baju segala macam, saya nyantai dulu tuh di ruang depan gitu, ruang depan. Jadi kalau saya duduk di ruang depan tuh mas, jendela tuh agak tinggi memang gitu. Jadi segini saya lah gitu. Udah, saya lagi duduk baru ngerokok, scroll handphone, dia ngetok pintu, tok. Assalamualaikum, ayah pulang. Suara saya mas di luar. Hah? Wah, bukan pintunya dong, mah gitu. Mah, bukan pintunya gitu. Saya kaget, takutnya apa ada orang yang iseng atau gimana gitu. Saya buka hordeng, saya ngelihat muka saya sendiri lagi gantung-gantungin kunci. Motornya di sana. Ini kuncinya, ini beneran aku. Sesuai gesturnya sama seperti yang saya lakukan setiap hari setelah saya pulang. Asli mas, asli gue yang ini merinding banget yang ini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan Mas Linggar yang sebelumnya itu udah pernah cerita juga nih di Lentera Malam. Nah, Mas Linggar ini punya pengalaman horor pada saat pindah dari sebuah kontrakan. Dan baru kali ini dia berani untuk menceritakannya karena dia juga baru aja pindah dari kontrakan tersebut. Dan kejadiannya itu lumayan ngeri guys, karena ada beberapa sosok yang sering menyerupai istrinya, padahal pada saat itu ya istrinya lagi nggak ada di kontrakan atau segala macam. Hingga akhirnya dari kontrakan tersebut Mas Linggar ini pindah kontrakan lagi nih. Tapi kali ini sosok yang ada di kontrakan barunya itu malah menyerupai Mas Linggar sendiri. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Linggar. Kita sapa dulu aja, Mas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Udah lama nih gak ketemu ya, Mas ya. Baik ya, Mas ya. Mas Linggar ini kan pernah cerita juga nih di Lentera Malam, dan kali ini kejadian yang mau diceritain ini baru ya, Mas ya, dialamin. Ya baru belum lama sih, baru pindah kontrakan sih gitu baru. Itu sampai 2 kali katanya. Udah pindah pun masih digangguin. Betul, Mas. Ini kejadiannya di tahun berapa nih, Mas? Awal tahun 2020, Mas, awal Covid. Oh, awal ya, Covid. Awal Covid. Jadi waktu itu emang rencana mau nyari kontrakan gitu kan. Kita nyari kontrakan, nyari. Nah, kebetulan ditawarin di salah satu rumah gitu. Salah satu rumah di sana. Ya, akhirnya tinggal di sana gitu. Dan katanya juga ada sosok yang menyerupai istri waktu Mas Linggar ini pulang kerja nih, Mas. Itu kejadian paling parah sih, Bang. Kejadian paling parah banget itu karena ya udah khawatir, Bang. Khawatir sosok udah menyerupai kayak gitu, nanti takutnya ada kejadian-kejadian yang lebih lagi gitu. Oh iya juga ya. Iya. Tapi sosok yang ada di kontrakan itu seperti apa sih, Mas, yang pernah dilihat sama Mas Linggar? Saya lihat dulu sosok kayak selain sosok yang seperti istri saya, Mas ya. Ada sosok perempuan dan ada sosok anak kecil yang saya lihat. Dan yang lihat itu bukan cuma saya, Mas. Anak saya yang paling kecil yang sering ngalamin juga ngeliat kejadian-kejadian di sana. Oh gitu. Jadi ada anak juga ya. Betul. Yang lihat ya. Betul. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Linggar, tonton video sampai habis tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
awal tahun 2020 pas COVID pertama kali, Mm-mm. saya sama istri berniat untuk nyari kontrakan, Mas. Kontrakannya di daerah yang nggak jauh dari rumah orang tua saya, Mm-mm. gitu. Saya nyari-nyari, dia anterin, ditemenin sama ibu saya waktu itu. Bertiga nyari sama istri, keliling-keliling, nggak ada yang cocok tuh. Satu waktu ada yang nawarin gitu, ada yang Mm-mm. tetangga yang nawarin tuh, coba cek ke rumah situ deh gitu. Mm. Itu bagus tuh kontrakannya. Saya pikir kontrakan petakan biasa ya Mas ya. Begitu saya datang, ternyata satu rumah. Kontrakan tuh benar-benar satu rumah, dia ada gerbangnya juga gitu, ada gerbang, Mm-mm. halamannya luas. Begitu masuk dan cukup besar, bukan yang kontrakan petakan ternyata. Jadi dalam itu masuk pintunya pintu yang kebuka dua gitu, bukan pintu satu Oke. gitu. Ada ruang depan gitu, Bang. Terus ada kamar. Kamarnya benar-benar kamar yang ketutup yang ada pintunya gitu, proper lah gitu, bukan petakan. Terus di belakang itu ada satu ruangan lagi, dapur plus kamar mandi. Mm-mm. Dapur juga luas banget, luas. Kamar mandi, dan di belakang kamar mandi itu ada pintu lagi, Mas, ada pintu akses buat ke belakang buat tempat ngejemur pakaian. Dan di belakang itu jadi satu sama yang punya kontrakannya, karena masih jadi satu area kita Oh, tinggal di situ. Jadi masih sebelahan sama yang punya kontrakannya. oke. Gitu. Begitu saya masuk, itu rumah memang apa sih ya, pengap gitu, pengap banget gitu, pengap banget karena ya dengar-dengar katanya memang sudah lama nggak ditempatin. Ya udahlah, akhirnya coba nanya-nanya harga dan ternyata murah. Harga Murah. kontrakannya termasuk murah Berapa tuh, Mas? untuk satu rumah yang benar-benar proper kayak gitu di daerah sana cuma 800.000 sebulan, Mas. Murah sih ya. Iya, 800.000 sebulan, dan itu pun kita dapat fasilitas, ada mesin airnya terpisah sendiri, Mm-mm. meter listriknya terpisah sendiri gitu. Kalau Dena rumahnya begitu masuk garasi, itu ada satu halaman luas, dan di halaman itu ada satu sumur tua yang benar-benar sudah mati, udah nggak dipakai, tapi itu ada mesin mesin air di dalam sumur itu. Mm-mm. Ada mesin airnya untuk kebutuhan di tempat saya gitu. Terus di depan pintu rumah ada satu pohon belimbing wuluh, belimbing besi gitu. Nah, masuk ruang depan, seperti saya bilang tadi, ruang depan, terus ada lorong, ada kamar, ada lorong lagi, baru ke dapur dan kamar mandi. Mm-mm. Gitu. Kejadiannya sih sebenarnya banyak yang saya alamin sana. Cuma saya coba cerita beberapa yang pernah ngalamin, salah satu anak saya yang paling kecil. Mm-mm. Gitu. Jadi satu waktu saya pulang kerja, udah agak malam tuh, udah agak malam. Dan biasanya itu memang karena kasurnya nggak muat, jadi yang tidur kamar tuh cuma istri sama anak saya Mm-mm. dua. Saya tidur di depan, ruang depan tadi. Saya kelar karpet, tidur di situ. Saya pulang, saya ngecek anak-anak masih pada tidur. Oh, masih pada tidur, udah pada tidur sama istri juga. Udah mau tidur, saya nggak ada rokok nih, habis. Wah, rokok habis nih. Ya udah, saya mau ke warung. Saya ke warung tuh, keluar beli rokok. Pas saya balik, tiba-tiba anak saya yang kecil yang cewek sudah ada di ruang depan, lagi diri ngelihat ke arah luar. Jadi kan pintu itu seperti saya bilang tadi, pintunya kebuka dua gitu, dan di sisi kiri dan kanan itu ada jendela. Jendela kecil, Mas, cuma lebarnya nggak sampai setengah meter tapi tinggi gitu. Nah, anak saya tuh kelihat ke situ, ngeliat ke jendela situ, ngeliat keluar, ngeliatin aja keluar. Adek ngapain? Saya tanya gitu, adek ngapain? Itu mainan aku, katanya, mainan aku. Mainan apa? Itu mobil-mobilan aku dibawa AA gitu. Dia tuh kalau manggil anak saya yang pertama AA gitu, manggil abangnya AA gitu. Diambil AA, AA, AA-nya tidur, saya bilang gitu. Enggak, tadi ambil mainan adik. Nih coba lihat gitu. Akhirnya saya gendong anak saya buka pintu kamar, dan benar anak saya tidur, Mas, di sana. Mm-mm. Tuh AA-nya tidur tuh. Itu ayam mainan aku gitu. Akhirnya saya diajak, ditarik-tarik sama dia tuh ngeliat ke jendela, dan benar ada satu mobil-mobilan dia di luar, Mas, di deket sumur tua. Mm-mm. Ada mobilan dia. Itu ayam mainan aku tadi, dia bawa AA gitu. Oh ya udah, tanpa pikir panjang, anak saya turunin, saya keluar lagi keluar rumah, saya ambil mainannya. Saya bilangin, makanya kalau tadi mainan jangan lupa, jangan tinggal di luar. Enggak, tadi AA ambil mainannya, gitu, ambil mainannya. Tadi ayah keluar, ade dibangunin sama AA, ade diajak main, kata bilang itu. Orang ayahnya tidur kok. Itu AA. Ada anak saya nunjuk keluar ke jendela. Mm-mm. Dan begitu saya lihat ada sosok anak kecil, posturnya sama kayak anak saya di luar gerbang lagi berdiri. Itu usia berapa sih, Mas? Kalau anak saya yang kedua itu umurnya udah 2,5 tahun pas tinggal di sana ya. Yang gede itu 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun berarti yang 4,5 dilihat. tahun gitu. Saya lihat anak saya dengan postur yang sama,
gelap karena nggak kelihatan, tapi posturnya postur anak saya yang pertama lagi berdiri di luar gerbang. Jadi pegangan di jeruji gerbang gitu, ngeliatin ke dalam gitu. Itu ayahnya di kamar gitu. Akhirnya karena saya penasaran, saya ngecek lagi kamar dan ternyata benar anak saya masih tidur di kamar gitu. Gitu. Saya keluar lagi, sosok itu masih ada. Hah? Masih ada menunggu di luar. Dan akhirnya udah, yaudah bawa kamar aja. Akhirnya sehari itu, malam itu saya mutusin udah, saya tuh di kamar, udah bodoh berdempet-dempetan gak apa-apa lah, yang penting aman gitu kayak gitu. Itu kejadian pertama. Itu setelah saya 1 minggu tinggal di sana gitu. Dan setelah itu sering banget anak saya setiap malam yang cewek nangis gitu, nangis sampai besok pagi tuh tetangga yang punya kontrakan tadi paginya nanyain kenapa si Dede nangis. Iya nggak tahu nih gitu, kebangun gitu. Kalau berhubungan sama mainan ini Mas ya gitu, dan anak saya, kembali lagi anak saya tuh pernah ya ada kejadian yang berhubungan sama anak saya dan mainannya gitu. Waktu itu dia bilang saya pulang kerja, tiba-tiba dia ngadu, ayo mainan aku diambil lagi gitu. Siapa yang ngambil? Itu dia ngambil tadi gitu, itu dia ngambil. Di mana ngambilnya? Nggak tahu gitu, diambil sama siapa? Sama A. Enggak deh. Soalnya setelah kejadian yang pertama itu, saya tanya anak saya, enggak kok aku ngajak adek main gitu, aku tidur. Setelah kejadian itu, udah. Enggak, bukan AA deh, gitu, bukan AA sih begitu. Coba lihat, coba cari di luar. Saya cari nggak ada tuh, nggak ada mainannya. Nggak ada deh. Udah. Tahu-tahu ada di dekat pohon belimbing wuluh yang di dekat rumah saya itu kan. Ada di situ. Wah ini sih ini gitu deh. Udah tuh. Akhirnya saya ambil lagi, saya taruh lagi. Saya taruh. Udah kalau mainan jangan lupa gitu. Iya gitu. Terus malam-malam dia nangis lagi. Nangis. Udah akhirnya saya ajak tidur sama saya di depan gitu. Terus nangis. Udah bobo. Saya ajak tidur. Terus ya udah. Gak lama dengar bunyi ketukan di jendela. Ketukan jendela. Gitu. Saya merhatiin nggak ada sosoknya Mas gitu, nggak ada sosoknya gitu. Saya ngeliatin tuh, jadi anak saya tidur, jadi anak saya mepet ke tembok, saya di sini gitu sambil ya ngempok-ngempok dia, bunyi ketokan lagi, saya nengok sampai saya duduk tuh, jadi saya ngebelakin anak saya duduk, saya ngeliatin ke jendela kiri kanan, siapa sih ngetok-ngetok gitu, saya bilang gitu. Pas saya nengok lagi ternyata anak saya duduk melek. Itu kan ada bilang mainan dicariin tuh, saya kaget, cariin siapa gitu. Terus tiba-tiba udah tidur lagi udah. Cari siapa gitu. Saya tanya gitu kan ya. Begitu saya nengok, sosok anak kecil yang saya bilang tadi di luar, ada jendela saya Mas. Tetap gitu. Terus nggak lama sosoknya nggak ada lagi, tapi kedengeran dari luar suara anak saya yang pertama manggil adenya. Adek. Kayak gitu. Udah buru-buru. Udah tuh pokoknya setiap kejadian kayak gitu udah. Saya buru-buru bawa anak saya ke kamar lagi, saya keluar lagi, saya ngecek lagi. Tapi nggak ada apa-apa. Dan suara udah hilang. Dan begitu saya cek mainannya itu Mas, yang saya ambil, ternyata udah di luar lagi. Mainan udah di luar lagi. Mainan yang sama yang kemarin saya temuin di bawah pohon belimbing itu. Dan besok paginya ketika saya berangkat kerja, tuh mainan udah di luar lagi. Di posisi kemarin yang saya ambil. Berarti dia ngambil lagi itu ya? Saya nggak tahu. Dia ngambil lagi atau enggak saya nggak tahu. Saya pulang kerja lagi, saya mau kerja. Sudah malam. Dan karena sebelumnya anak saya sering nangis malam gitu, saya udah mau tidur tuh Mas, dengar ada suara nangis gitu. Saya kaget, saya bangun, saya ngecek kamar. Wah tidur anak saya gitu kan. Udah saya tutup lagi, saya ke depan lagi, tempat saya lagi, duduk main handphone, dengar lagi suara orang nangis. Saya kamar lagi nih, saya buka pintu kamar, saya cek, kok masih tidur gitu. Akhirnya saya tungguin tuh Mas depan pintu, sambil pintu saya buka saya tungguin, saya liatin aja anak saya. Gitu. Takutnya yang ngigo apa gimana gitu kan ya. Saya tungguin, kok nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya tutup pintu kamar, begitu saya mau duduk, saya baru ngeh Mas. Anjir. Kan suara nangisnya suara orang dewasa. Bukan suara anak kecil ini yang menangis, saya mikir gitu. Wah, udah tuh tiba-tiba
Jadi jendela luar tadi Heeh. dengar ketukan. Kayak bunyi apa sih, jendela diketuk gini. Sambil nangis, sosoknya kelihatan di sana, Mas. Sosok perempuan, saya ngeliat sebelah mukanya sambil ngetok-ngetok jendela gini. Tapi begitu saya lihat ke kiri, saya ngeliat sosok bagian muka sebelah kanannya di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri gini saya lihat, tapi sebelah sananya lagi dengan posisi yang sama, gestur yang sama, gerakan yang sama. Ya jarak pintu rumah tadi dan jaraknya lumayan jauh. Dan itu lumayan lama saya ngeliat sampai udah saya mutu. Ya hari itu juga saya balik lagi ke kamar. Saya bawa karpet gitu, udah tidur di bawah gitu, di bawah. Saya tidur di bawah gitu kayak gitu. Itu serem banget sih, Mas. Itu sampai saya di kamar pun masih kedengeran suara nangis dan suara ketukan masih kedengeran. Suara nangis itu cerita kayak suara nangis kayak gitu. Nah setelah itu ya kejadian yang paling parah sih Mas yang saya alamin ya gitu. Mungkin kalau lu bilang penampakannya nggak serem gitu. Cuma ini yang menurut sampai bikin setelah kejadian itu saya mutusin saya nggak mau tidur lagi di ruang depan benar-benar. Jadi saya pulang kerja waktu itu masih sore lah jam setengah 4 jam 4 lah gitu sampai rumah. Itu sampai rumah saya masuk mau mandi gitu mau bersih-bersih. Saya buka pintu kamar ada istri saya di kamar gitu lagi main HP. Loh, anak-anak mana? Di rumah ibu gitu. Oh, di rumah ibu. Iya. Tadi jemput sama ibu. Oh, ya udah. Udah selesai saya mandi. Saya duduk lagi tuh depan, saya ngerokok karena memang saya nggak mau ngerokok di kamar, gitu. Saya ngerokok di depan gitu. Dan karena kan ruang depan sama kamar kebatas sama tembok gitu kan ya. Terus saya dengar saya lagi main handphone, lagi main game, kedengar bunyi pintu kamar kebuka. Grek gitu. Tutup lagi terus bunyi pintu kamar mandi kebuka. Oh, saya mikir ya udah istri saya mandi gitu. Karena setelah itu kedengar bunyi keran air dan menyuara mandi gitu kan. Terus tiba-tiba dari arah kamar mandi saya dengar suara istri saya, yang, sini bentar deh gitu. Ya udah saya jalan, kenapa gitu. Saya ngeliat muka istri saya tuh, kepala istri saya keluar dari, dia buka pintu kamar mandi dikit gitu Mas. Tolong ambil anduk dong, aku lupa bawa anduk. Ya biasaan kamu mah, sorry ya gitu, tolong ya gitu. Ya udah saya ke kamar, saya buka pintu kamar karena kan anduk ditaruh di kamar Mas. Jadi ada jemuran kecil untuk naruh anduk di kamar. Saya pintu kamar, cekrek, istri saya lagi main HP Mas di kasur. Yang dia nanya, tadi suara siapa? Hah? Iya tadi minta anduk siapa gitu. Aku dengar kan. Loh, bukannya kamu? Iya aku lihat tadi di sini kan kamu juga lihat pulang kerja aku di sini kan tadi kan. Hah? Yaudah. Udah kamu sini aja. Yaudah nggak usah. Yaudah kamu luar aja, kamu sini aja. Iya tutup pintunya ya kata istri saya gitu kan ya. Udah. Pintu saya nggak tutup rapat tuh sengaja. Udah. Deg-degan tuh saya lemes udah. Siapa tadi ya gitu saya mikir gitu, siapa tadi tuh. Itu udah menjelang mau maghrib tuh, menjelang mau maghrib. Udah saya baru duduk gitu kan, baru ngelanjutin rokok lagi, tiba-tiba saya disabet dari belakang Mas pakai baju. Buh. Saya nengok istri saya. Mana anduknya gitu sebelum basa-basa. Anduknya mana nih? Aku basah-basahan ini, kamu lupa bawain anduk mana nih? Ya Allah. Mana anduknya? Aku tungguin di kamar mandi dari tadi. Astagfirullahaladzim. Yaudah bawain anduknya, aku belum selesai nih mandi kata gitu. Udah saya ngeliat istri saya jalan lagi ke kamar mandi sambil kelihatan boy basah-basah deh tuh di lantai gitu kan. Saya buka pintu kamar lagi, yang di kamar nggak ada Mas. Wah, yang di kamar nggak ada. Udah sambil saya buka, pokoknya sambil saya cek keliling kamar tuh Mas, saya cek keliling kamar semuanya, itu nggak ada gitu, nggak ada. Wah, astagfirullahaladzim. Gitu, saya bawa anduk, saya taruh di pintu kamar mandi gitu, pintu luar. Yang anduknya aku taruh pintu luar ya gitu. Iya makasih ya. Iya udah tuh udah lemesnya Mas udah tuh. Ya Allah, ada apa sini gitu mikir. Udah tuh. Udah mulai ketenang. Tiba-tiba pintu diketok dari luar. Assalamualaikum. Ayo udah pulang. Kata istri saya sama anak saya Mas dari luar.
Ini berarti sosoknya dua-duanya yang ada di dalam rumah itu bukan sosok yang asli. Ya setelah itu, kamu dari mana? Kamu kok nggak langsung jemput sih? Udah tahu di rumah nggak ada orang. Orang aku dari tadi di rumah ibu sama anak-anak. Heeh. Ini baru pulang gitu. Ini baru pulang karena tahu paling bentar lagi kamu pulang gitu. Tapi bener kan mas, ya sosok yang asli itu nggak ada yang di dalam itu. Karena setelah itu, bentar lu keping pipis ya gitu. Istri saya ke belakang, saya ikutin. Dan dia ngeliat anduk di luar. Kamu ngapain anduk aku taruh di pintu? Kamu pakai anduk aku ya? Enggak. Ini kenapa ada di pintu? "Eh, iya. Nanti aku taruh gitu. Kalau pakai keran matiin dong gitu bunyi keran dan banyak bukan jejak sih, banyak becekan kayak bekas orang dari luar. Basahnya masih ada, Mas. Wah, gila. Bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Iya, setelah itu udah istri saya cuma nanya, "Kamu kenapa?" gitu. Apa. Udah. Akhirnya udah gitu. Ya, saya memang nggak pernah cerita ke istri gitu tentang apapun kejadian yang di situ gitu. Bahkan pernah juga kejadian salah satunya kan seperti saya bilang tadi Mas, saya tuh ngejemur baju di belakang tadi kan. Di belakang. Nah, terus pas pulang kerja, istri saya nitip, "Yang tolong angkutin jemuran dong gitu, nanti keburu takut kehujanan," gitu kata istri saya gitu. "Oh ya udah iya, nanti aku angkutin," gitu. "Udah sekarang, ntar keburu malam." "Iya nanti aja." "Ih kamu mah yaudah," gitu. Ada nggak terpaksa saya bawa tuh. Saya ke belakang. Jadi jemurannya cuma yang tambang antar tambang gitu dikit Mas gitu kan. Pakaian situ banyak lah, pakaian anak-anak, pakaian saya, pakaian keluarga lah kita. Jadi saya ambilin pakaian, saya taruh di tangan saya sebelah sini gitu kan sambil angkutin. Dan itu ada sisa satu sarung saya. Di situ saya memang ada kain sarung warna putih, cuma ada list hitam di bagian bawahnya gitu. Sisa sarung saya terakhir tuh ya udah. Karena kan tadi saya bilang cuma disangkutin gitu doang kan. Begitu saya mau tarik, kan logikanya kalau kita tarik, yang ikut semua dong Mas. Jadi begitu saya tarik, tapi bagian belakang ternyata naik ke atas. Bagian belakangnya naik ke atas. Dan itu tegang gitu, tarik, maksudnya kainnya kayak tegang gitu, kayak ada yang nahan juga gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tarik, nggak bisa gitu sampai akhirnya saya udah lemes kan ngeliat kayak gitu. Saya lepas kainnya tuh langsung kayak nyangkut di tembok yang ada daun pisang tadi saya bilang tadi. Brak, nyangkut ke situ. Terus tiba-tiba hilang ke samping. Nggak tahu sih hilang ke samping atau gimana. Dan tadi kan seperti saya bilang tadi ada daun pisang yang jatuh ke halaman tempat saya ngejemur gitu. Dan itu ketika kena angin Mas, geser-geser, sarung saya sudah berubah sosoknya. Jadi sosok putih, ya saya di sosok yang dikafanin gitu. Dan itu berlangsung lama. Jadi kalau lagi nggak ada angin nggak kelihatan, tapi kalau ada angin jadi kayak kegeser. Ya Allah, saya udah buru-buru masuk, dabuk-dubuk gitu masuk. "Kamu kenapa sih?" kata istri saya. Nggak apa. "Itu kenapa?" gitu. "Nggak apa. Ini bajunya," gitu. "Sarung aku besok aku ambil ya," gitu. "Sarung aku besok aku ambil." "Sarung apaan?" "Sarung aku yang putih." "Lah itu di leher kamu." Ternyata sarung udah di sini saya Mas. Sarungnya nggak tahu, mungkin dari awal memang sudah saya ambil, saya nggak tahu nggak ngeh gitu, tapi itu sarungnya kan di leher kamu kata istri saya. "Ah iya tuh makanya," kata istri, "kalau dibilangin tadi kalau udah malam ya buru-buru, jangan didiemin sampai malam." Tapi setelah itu memang berapa lama kemudian kontrakan itu udah nggak kita tempatin lagi karena memang kebutuhan pekerjaan saya harus sering keluar kota dan saya nggak mungkin ngebiarin istri sama anak saya tinggal di situ terus-terusan gitu kan. Nggak ada saya, akhirnya cukup lama sih Mas, jadi kontrakan itu kosong. Istri saya tinggal di rumah mertua, tapi saya tetap bayar kontrakan itu karena barang-barang saya masih sana. Ya gitu, cukup ya kurang lebih 3 bulan 4 bulan, jadi kontrakan kosong. Saya cuma bayar doang tuh gitu. Untuk ya nempatin barang-barang di sana gitu. Sampai akhirnya kita mutusin untuk pindah ke kontrakan yang baru. Itu berapa lama di situ tuh Mas? Di situ sih 8 bulan sih Mas. 8 bulan? 8 bulan aja gitu. Tapi kalau total saya kontrak itu hampir setahun. Karena kan setelah itu yang banyak yang kosong, yang saya nggak tempatin tetap saya bayar gitu. Tapi waktu pindah itu
bilang ke istri emang kebutuhan pekerjaan atau yang hal-hal gaib tadi tuh Mas? Enggak sih, kalau itu nggak pernah saya ceritain sih Mas, nggak pernah saya ceritain sama sekali. Cuma emang Oh, kan nih memang saya sering keluar kota, istri di sana, terus ngerasa sayang nih kita bayar terus nih gitu nggak ditempatin gitu. Jadi yuk bawa dulu barang, sempet tinggal di rumah orang tuanya istri dulu, baru sambil ketika udah settle jarang keluar kota, baru akhirnya saya pindah ke kontrakan yang baru. oke. Gitu. Kontrakan yang baru, apakah daerahnya jauh dari yang kontrakan ini? Lumayan ya, lumayan jauh sih, lumayan jauh dari masih daerah Tangsel juga, tapi jauh lah gitu, beda kecamatan gitu, beda kecamatan. Oke. Jadi kalau kontrakan kedua ini, kontrakan berikutnya, ini kontrakan petakan mas, Oke. kontrakan petakan gitu. Tapi bener-bener private banget gitu. Kenapa saya bilang private? Jadi masuk kontrakan itu kayak klaster kecil. Jadi bener-bener yang bisa masuk itu yang punya ngontrak di situ aja. Oke. Jadi itu ada masuk gerbang tuh ada kayak empang buatan. Di tengah-tengah empang itu ada kayak pulau gitu mas. Nggak tahu kenapa ada pulau, ada satu pohon kelapa dan ada tanah. Bener-bener pulau. Kalau misalnya ada pulau di sana dengan tanah yang lumayan ya 1 x 1 meter gitu lumayan. Nah terus ada rumah yang punya kontrakan juga. Terus ada halaman luas lagi, ada kebun-kebun juga. Bagus dong ya. Bagus mas. Ada parkiran motor khusus. Terus rumahnya tuh berderet, kontrakannya tuh 5-6 kontrakan kalau nggak salah. 5-6 kontrakan dan saya tuh nempatin di bagian tengah kontrakan. Ketika saya nempatin di sana itu sedang dibangun kos-kosan di depan kontrakan kami persis. Jadi kalau malam memang agak gelap gitu karena ada bangunan kosong di depan kita. Halamannya luas banget mas, halaman klaster itu ya tempat kita kontrak ya. Kalau kontrakannya sih nggak terlalu luas. Jadi begitu masuk ada kayak teras kecil, ruang depan langsung kamar mandi mas. Jadi kamar mandi di depan. Kamar, dapurnya kecil. Gitu. Beberapa kejadian sana yang ngalamin saya sama anak saya yang pertama malah. Si AA. Betul, si AA yang sering ngalamin. Karena kan sebelah-sebelah juga kontrakan udah ngisi nih mas nih. Kontrakan udah ngisi, tapi ada beberapa kontrakan yang ngisi ini tuh orangnya datang kalau udah pulang kerja malam doang. Jadi kita jarang ngobrol. Kita tuh deket sama kontrakan sebelah kanan sama sebelah kiri tuh yang deket sering ngobrol. Gitu. Karena yang sebelah kanan apalagi mereka juga punya anak kecil 2. Jadi sering main sama anak-anak saya. Jadi anak saya pertama itu pas di sana udah TK, sekolah TK. Jadi pertama kali ngalamin itu malam keberapa setelah kita tinggal di sana, itu anak saya ngebangunin saya. Saya udah tidur dibangunin. Dia bilang, ayah, kenapa? Itu tolong temen aku, gitu. Tolong kenapa sih? Itu tolong temen aku di sebelah lagi dimarah-marahin bapaknya. Saya bangun, saya dengar memang kedengaran suara ada laki-laki dewasa lagi marahin seorang anak kecil yang lagi nangis gitu kan. Bahkan kedengaran beberapa kali bunyi kita bunyi beberapa kali. Waduh, tolong ayah, tolongin ayah. Ya udah, akhirnya saya keluar. Saya langsung ke samping tuh karena emang tinggal lompat gitu doang kan ya, tinggal jalan dikit doang. Saya ketok-ketok gak ada yang keluar. Assalamualaikum gitu. Malam gitu. Gak ada yang keluar. Tok. Gak ada yang keluar sama sekali. Saya panggil pun yang keluar terus tiba-tiba hordeng kan sebelah pintu langsung jendela. Ada hordeng kebuka terus kelihatan muka anak kecil lagi ngintip gitu. Kamu nggak apa-apa? Saya gitu. Kamu nggak apa-apa? Gitu saya gitu dong. Ayahnya mana? Gitu. Mamanya mana? Nggak ada jawaban tuh, cuma ngeliatin. Jadi posisi gini mas, ngeliatin saya gitu. Ayahnya mana? Gitu. Nggak ada suara apa-apa. Terus tiba-tiba ada kayak tangan yang langsung nutup hordeng sambil narik dia gitu. Tapi setelah itu sepi, suara sepi. Wah, udah saya mikir, oh ya udah deh, gitu, udah tenang gitu, udah gak ada apa-apain tuh anak gitu. Udah tuh, udah nggak apa-apa gitu saya bilang gitu ke anak saya. Oh iya ya, udah tuh. Nah setiap pagi saya memang kan nganter anak saya sekolah. Terus udah ngeluarin motor. Saya udah sampai parkir motor, anak saya masih di depan rumah atau lagi dadah-dadah gitu, dadadanya bukan ke rumah tapi ke sebelah rumah gitu, lagi dadah-dadah. Udah dia jalan, dadah ke siapa? Itu teman aku gitu. Sambil naik motor, begitu keluar buka gerbang, cet. Tiba-tiba keluarga yang sebelah lewat mau masuk juga mas naik motor. Mau berangkat sekolah gitu. Hati-hati ya gitu, yang pintar ya sekolahnya ya. Iya gitu. Dari mana gitu pagi-pagi
pagi-pagi dari mana? Dari mana? Orang baru pulang gitu, orang baru pulang. Orang udah 3 hari kita nginep di rumah mama gitu. Ini baru pulang. Hati-hati ya. Udah saya diem sama anak saya tuh diem tuh. Ayah, kok baru pulang? Tadi aku barusan dadah. Kok baru pulang ayah? Nggak tahu ah, udah berangkat sekolah aja. Udah sepanjang jalan dia nanya terus tuh anak si AA ini nanyain terus. Tadi siapa ayah gitu? Tadi siapa? Kok mereka baru pulang? Udah nggak tahu, udah. Saya bilang gitu. Sorry, berarti yang kemarin dilihat, apakah rumah itu emang kosong sebenarnya? Kalau menurut cerita mereka tuh sudah 3 hari nginep di rumah orang tua dari istrinya. Iya, Mas. iya. Jadi Kejadian itu kan besoknya ya? besok malamnya saya dengar orang ini anak Iya, itu dan ada yang ngintip itu. besoknya itu. Besoknya saya mengantar anak ke sekolah. Ya mereka ternyata baru pulang. Mereka baru pulang. Anak kecil yang ngelihat di jendela itu apakah memang temannya si AA? Saya sih nggak ngeliat jelas, cuma ngeliat kayak ada muka anak kecil, bagian matanya gitu lagi ngelongok, lagi ngintip gini, maksudnya ngintip gitu, ngintip ngeliatin saya gitu, ngedangak. Nah, menurut si AA kan dia kenal banget tuh pasti sama temennya. Iya, katanya tuh pas lagi mau berangkat sekolah, dia juga bilang juga ada yang ngintip di jendela juga. Ya udah aku dadahin gitu. Aku sekolah dulu ya, nanti main ya gitu. Oh, dia nggak tahu apakah itu temannya juga. Dia belum nggak ngeliat tuh Pak, kata dia, tadi kan aku dadahin gitu, ada di rumah gitu, dia bilang kayak gitu. Iya. Ya pikirnya kan mungkin AA juga, ya itu temannya dia ya. Ya, karena kan mungkin nggak ngeliat jelas gitu, karena cuma kata ngintip. Oke, ada lagi Mas. Terus kejadian berikutnya, ini berhubungan sama yang tinggal di sebelah rumah gitu. Yang tinggal sebelah rumah. Yang sebelah rumah lagi. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Tadi yang tadi kanan. Kanan, oke. Iya. Jadi saya waktu itu pulang malam, kebetulan pulang malam berempat sama anak sama istri gitu, pulang malam berempat. Dan seperti saya bilang tadi, Mas, begitu masuk gerbang, tadi kan kita mesti buka gerbang dulu, turun, terus ada empang buatan sama pulau di tengah gitu. Nah begitu istri lagi mau nutup gerbang gitu, saya lihat itu siapa di bawah pohon kelapa, ada sosok, ya ada ibu-ibu gitu ya perempuan lah gitu, sama anak kecil 2, cewek dan cowok. Itu dia berdiri sana, seperti sedang melihat kita posisinya. Gitu. Karena posisinya ngarah ke kita gitu, ngarah ke sekeluarga lah gitu. Saya pikir saya doang yang lihat gitu. Tapi saya juga lihat gitu. Gitu saya naik. Yang itu tadi siapa? Oh kamu lihat juga? Iya itu ngapain di situ? Gak tahu itu siapa. Gitu. Lewat dari mana ya? Gitu. Gak tahu dah. Udah. Iseng ngeliatnya gitu. Udah. Saya parkir motor. Begitu parkir motor, saya ngeliat lagi ke sana, masih ada mas sosoknya dan masih melihat ke arah kita. Gitu. Sosoknya bertiga itu. Udah. Akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Besok paginya, ketika lagi saya mau nganterin si AA tadi lagi, anak saya, yang sebelah rumah tiba-tiba negor saya. Mas, ya pak, kalau lagi berantem sama istri jangan anak dibawa-bawa. Hah? Kesian anak sama istri, masa semalaman dikunciin di luar, diri aja depan pintu, nungguin dibukain pintu sama masnya. Nggak boleh kayak gitu, kasihan anak kecil masih digitu. Hah? Berantem? Iya itu malam saya pulang kerja gitu, saya pulang kerja ngeliat ini kesian banget ini orang istri sama anak disuruh ditunggu di luar gitu. Kata dia, menurut dia ada ibu-ibu gitu, ada ibu-ibu sosok perempuan dan anak kecil berdua berdiri depan pintu semalaman. Padahal itu ya saya di dalam sama istri sama anak di dalam. Tapi nggak ditegur sama tetangga Mas waktu itu? Ditegur tapi diem aja kata. Saya tegur juga diem aja gitu, nunduk aja bertiga, nungguin depan pintu gitu, nungguin dibukain pintu. Ya, saya nggak bilang apa-apa gitu, saya udah lain kali nggak boleh gitu ya. Oh iya pak, iya gitu. Dia juga sebelum berangkat kerja gitu, mau berkerja. Udah, baru saya connect. Wah jangan-jangan semalam saya lihat nih gitu. Udah gitu mas. Ini cerita terakhir ini yang bikin saya mutusin untuk nggak ngontrak situ lagi mas. Saya habis nganterin anak sama istri ke rumah mertua gitu, ke rumah orang tua, mau nginep di sana gitu, Cuma karena ada beberapa pakaian yang ketinggalan, barang yang ketinggalan, saya balik lagi sendiri ke kontrakan untuk ngambil barang. Dan oh ya sebelumnya istri saya itu punya kebiasaan,
ketika saya pulang kerja gitu, karena kan parkir motor nggak di depan rumah, parkir motor itu ada parkiran tadi dan baru ke kontrakan gitu. Setiap saya masuk pasti istri saya buka buka hordeng jendela. Jadi saya assalamualaikum gitu, saya buka hordeng jendela nggak langsung buka pintu tuh. Motornya mana? Motornya di sana lah, nih kunci motornya ini. Beneran kamu kan? Iya beneran aku gitu, beneran aku gitu. Ya udah. Oh, kayak gitu gara-gara apa, Mas? Saya sih nggak pernah dengar dia cerita apapun itu Oke. dia, tapi selalu Mas seperti itu. Heeh. Dia selalu kayak gitu. Jadi saya harus nunjukin kunci dulu. Ini kunci motornya nih baru dibukain gitu. Saya habis nganterin istri saya ke rumah mertua, terus balik lagi kontrakan sendiri gitu. Balik lagi kontrakan sendiri untuk ambil baju karena memang mau nginep gitu kan. Habis beresin baju segala macam, saya nyantai dulu tuh di ruang depan gitu, ruang depan. Jadi kalau saya duduk di ruang depan tuh Mas, jendela tuh agak tinggi memang gitu. Jadi segini saya lah gitu. Heeh. Duduk. Jendela itu jendela yang bisa dibuka keluar. Jendela itu dibuka keluar gitu, ada hordingnya gitu. Udah, saya lagi duduk baru ngerokok, scroll handphone, dia ngetok pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah pulang. Suara saya Mas di luar. Hah? Wah, Itu suara saya di luar. Bener-bener suara saya di luar. Bukan pintunya dong, Mah gitu. Mah, bukan pintunya gitu. Saya kaget takutnya apa ada orang yang iseng atau gimana gitu. Saya buka pintu, saya buka jendela, saya buka hording. Saya ngelihat muka saya sendiri lagi gantung-gantungin kunci. Motornya di sana. Ini kuncinya, ini beneran aku. Sesuai gesturnya sama seperti yang saya lakukan setiap hari setelah saya pulang. asli Mas, asli gue yang ini merinding banget yang ini. Itu cuma berbatasan sama jendela, kaca jendela gitu sama muka saya gitu. Jadi saya ngeliat muka saya sendiri gitu dengan gestur yang sama. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya diem aja gitu, cuma melongo diem doang gitu ngeliatin sosok itu, nggak ngebalas apa-apa gitu. Sampai tiba-tiba sosok itu berubah menjadi sosok bapak-bapak tua agak gemuk dengan rambut yang agak tipis gitu. Bukain pintunya sambil masih gantung-gantung kunci. Bukain pintunya gitu. Udah sampai akhirnya saya lemes, duduk gitu kan, duduk bawah sambil mundur-mundur mepet ke tembok gitu. Terus sosok itu kayak ya nggak tahu, kayak menurut saya hilang gitu. Awalnya saya pikir hilang. Terus tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan di pintu, tapi ketukannya bukan yang kayak gini Mas. Gitu. Ketukannya lebih ke arah begitu. Ketukannya bunyi seperti itu. Saya ngeliat ke jendela, kadang masih kelihatan jendela. Oh nggak ada gitu. Waduh, ketukannya dari mana nih gitu. Terus kedengaran suara dia manggil lagi dengan suara yang berat banget gitu. Bukain pintunya gitu 3 kali. Dan saya lihat ternyata bukan di jendela lagi dia Mas. Dia di ventilasi di atas pintu rumah saya. Lagi ngelongok. Bukain pintunya gitu. Dan begitu saya lihat ternyata tuh yang bunyi dok-dok tadi bukan tangannya dia, tapi kakinya dia. Duk, duk. Dia gini, duk, duk, duk. Jadi dia gelantungan di situ. Oh. Minta dibukain pintunya gitu. Sampai akhirnya udah saya mundur ke belakang ke arah kamar gitu, sambil berdoa, doa apapun yang saya bisa gitu, surat-surat pendek saya bisa, sampai suara itu benar-benar menghilang gitu, suara itu hilang. Dan akhirnya udah gitu, beresin baju saya bawa, udah. Setelah itu saya ngajak istri saya udah tinggal lagi dulu di rumah mertua gitu. Dan kembali seperti tadi, saya tetap bayar kontrakan itu selama sampai, malah lebih lama, saya bayarnya hampir 8 bulan bayar kontrakan itu doang, tapi saya nggak tempatin. Karena setelah kejadian itu udah khawatir banget. Kalau kejadian kayak gitu sih siapapun sih pasti trauma sih Mas. Iya. Dan setelah itu udah, setelah lama bayar kontrakan itu, baru berani mutusin untuk yaudah barang kita bawa gitu, barang kita bawa keluar. Udah. Gitu sih. Dan sampai sekarang ya belum berani lagi untuk nyari kontrakan untuk tempat tinggal baru. Coba cari lagi Mas, sampai lagi. Tapi masih penasaran nih, kejadian yang dialami sama istri sampai akhirnya istri kok bisa sampai segitunya ya untuk masuk ke rumah ketika pulang kerja. Iya, itu makanya istri nggak tahu sih, istri cuma pernah cerita sesekali kayak ngedenger suara saya juga gitu. Tapi saya sih nggak pernah tahu
nggak pernah cerita detail istri juga gitu. Begitupun saya nggak pernah cerita ke istri gitu. Istri nggak pernah cerita detail, cuma pernah dengar beberapa kali suara ketukan. Pernah dengar cerita, aku ngeliat kayak ada orang lewat di depan. Aku pikir kamu gitu. Aku udah bukain pintu, tapi kok nggak ada. Akhirnya aku nggak berani, aku kunci lagi. Tapi kalau detailnya dia pernah ngalamin apa sampai sering, selalu kayak gitu. Setiap saya pulang selalu ritualnya sama kayak gitu. Harus wajib menunjukin kunci motor dan saya ngelongok di jendela gitu. Itu harus. Gila banget. Tapi kan tadi sosoknya itu dia ada kunci motor itu. Ada. Motor siapa itu? Ada kunci motor. Jadi benar-benar gesturnya semuanya sama mas, sama seperti saya ketika yang nggak tahu yang ngebuktiin sama istri kalau saya pulang gitu. Bahkan kata-katanya pun sama. Iya, kebiasaan ya. Kebiasaan gitu karena memang sudah terbiasa selalu seperti itu. Kita pulang kerja. Anjir. Gokil. Berarti sampai saat ini pun Mas Linggar nggak pernah tahu kejadian yang dialami sama Mas Linggar itu apakah berasal dari kontrakan atau memang dari ya nggak tahu masa lalu Mas Linggar atau apalah gitu. Kalau dari beberapa orang yang pernah ngobrol gitu kayak warga sekitar gitu, contoh kayak di rumah yang lama, rumah kontrakan yang pertama itu katanya sebelum memang saya tempatin itu sudah banyak beberapa kali orang ngelihat ada sosok perempuan, ada sosok anak kecil di sana. Gitu sih mas sebelumnya. Dan jujur kontrakan itu yang pertama itu memang ketika saya tempatin nih mas, ketika saya nanya-nanya ngobrol sama yang punya kontrakannya, itu dari awal dibangun sampai saya nempatin tuh ya saya orang pertama yang tinggal di sana. Gitu. Dan itu memang kosong 8 tahun tuh kontrakan. Jadi sama yang punya kontrakan tuh memang dibangun untuk anaknya. Tapi karena anaknya masih sekolah, jadi belum nempatin. Dan kontrakin dan saya orang pertama yang kontrak di sana. Oh. Lama juga ya? Iya. 8 tahun. 8 tahun kemudian tempatin dan saya yang pertama kali tinggal di sana. Oke. Gitu. Kalau kontrakan yang kedua sebenarnya tetangga itu pernah ngalamin juga gak sih mas kejadian horor gitu? Kalau yang di sana, yang sebelah kiri saya tuh memang orang yang pertama kali nempatin di kontrakan situ mas. Itu orang pertama kali nempatin kontrakan situ. Sering juga beberapa kali gini dia bilang, tumben anak-anaknya semalam tidurnya anteng gitu, nggak berisik. Biasanya kemarin-kemarin berisik gitu. Lah emang nggak pernah berisik pak? Oh enggak kok, setiap malam saya denger berisik bercanda gitu, nendang tembok apa gimana gitu. Lah enggak pak, nggak pernah gitu, nggak pernah gitu. Emang kapan? Semalam. Jam berapa? Jam 8 juga udah pada itu. Loh, saya aja tuh baru pulang rame-rame sama anak jam 9, jam 10 gitu. Jam 8 baru ada yang pulang gitu. Nah, sering kejadian kayak gitu. Jadi ketika sebelah kosong, tiba-tiba banyak suara aktivitas gitu kata dia gitu. Iya. Terus kadang juga suka ada orang yang pernah juga bawa-bawa ini cerita. Jadi kan rumah itu kan kontrakan depannya kan tuh lorong kecil gitu, lorong kecil buat orang lalu-lalang doang. Dia pernah cerita katanya malam-malam dia lagi duduk situ tiba-tiba ada orang yang lewat gitu, permisi pak gitu, oh iya silakan gitu silakan gitu, tapi kok nggak balik lagi padahal di ujung tembok mas. Nggak ada di ujung tembok gitu, permisi pak gitu, oh iya silakan gitu, dia lagi sambil main HP ngerokok gitu, terus udah kok nggak balik lagi gitu, lihat loh kok nggak balik lagi gitu, padahal sono udah tembok doang gitu, nggak ada apa-apa lagi gitu. Dan orangnya emang udah karena udah lama di sana kali yang sebelah itu, jadi mah santai aja. Gila. Tapi beneran mas, istri itu nggak pernah nanya gitu kalau Mas Linggar itu suka pindah-pindah kontrak gitu. Apalagi yang pada saat itu ya, sampai 2 kali gitu. Kalau yang pertama pindah sih memang momennya memang pas mas, momennya memang saya kebetulan dapat kerja dan memang kebutuhannya untuk lebih sering keluar kota gitu, dan istri juga ya udah oke gitu tinggal di rumah mertua dulu gitu, tinggal di rumah Nggak nanya ya? nggak nanya, ya udah tinggal sana terus sayang juga kan, sayang nggak ditempatin juga, dibayar doang sayang banget gitu kayak gitu udah gitu. Terus pas pindah kontrakan kedua ya oke gitu, dan setelah itu memang baru tuh itu ngapa sih nggak tempatin, udah sini aja dulu gitu, sampai akhirnya udah gitu, sampai akhirnya mutusin udah deh sayang dibayar terus, udah ambil aja barang-barang yang kita tinggal di sini lagi aja gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya dari Mas Linggar dan juga istri itu bagusnya adalah kalau ada kejadian ya
udahlah, nggak usah diceritain ya. Ya. Cukup tahu aja gitu ya. Yang ada takutnya malah ntar, ya kan saya juga nggak terus-terusan di rumah kan gitu ketika nanti takutnya saya tinggal kerja bagaimana dia malah takut di situ kan bahaya gitu. Bener. Gitu doang. Oh ya Mas, ini waktu kejadian yang di kontrakan pertama yang menyerupai istri itu sampai berkali-kali itu ya. Nah sebenarnya pakaian yang dipakai sama istri, apakah sama dengan yang sosok menyerupai yang ada di kamar tuh? Sama, persis. Sama Persis. Jadi ketika saya ingat istri saya baru pulang itu, saya masuk kamar, saya ingat istri saya pakaiannya itu, dan sama persis sama ketika istri saya baru pulang dari rumah orang tua saya bawa anak-anak saya. Iya. Itu sama persis. Dan kejadian-kejadian kayak gini nih, sebenarnya sosok-sosok menyerupai itu yang paling serem sih. Iya, betul. Iya. Betul. Karena pernah ada juga di Lentera Malam, hampir sama Mas ceritanya, yang dimana dia, ya kayak dia ngeliat dua orang yang sama gitu ya, yang menyerupai, dan gue juga pas dengarnya juga hampir sama lah kayak gini perasaannya. Itu ngeri banget sih. Karena lebih bingung Mas, lebih bingung yang asli yang mana. Iya. Gitu. Dan khawatirnya ya oke lah kalau saya kalau lebih khawatir ketika nanti mengganggunya ke anak saya atau gimana gitu, malah jadi membahayakan. Bisa dibawa gitu ya. Iya, itu mungkin ya apalagi kan sosok ibu misalkan ini ibu yang makanya amit-amit deh, makanya udah mutusin udah deh. Cabut dari sini. Gitu sih Mas. Bener. Ya semoga Mas Linggar nggak ngalamin kayak gitu lagi ya Mas. Amin. Tapi baik di kontrakan pertama dan juga kontrakan kedua, pemiliknya nggak ada yang aneh-aneh kan Mas? Aman namanya, malah pemiliknya enak-enak banget. Pemiliknya baik, maksudnya orang-orangnya baik. Tetangga-tetangga juga nggak ada masalah sama sekali gitu, baik-baik aja. Cuma kalau tanya betah Mas. Kalau nggak ada kejadian-kejadian itu pasti betah gitu. Karena suasana juga nyaman, enak. Seperti tadi orang-orangnya juga enak, jadi nggak ada alasan lain untuk saya nggak betah di sana gitu, kecuali kalau nggak ada masalah-masalah kayak gitu sih Mas. Oke. Dan kemungkinan sosok-sosok tersebut adalah sosok penunggu yang ada di sana mungkin ya. Pernah nyari tahu kan Mas kenapa itu ada kayak gitu tuh? Waduh, nggak pernah nyari tahu banyak sih Mas, cuma pernah dengar selentingan dari orang tua. Iya memang di situ mah gitu aja sih. Gitu cuma ya. Kalau nyari tahu lebih jelas lagi sih enggak lah gitu. Ngapain juga sih kerjaan sebenarnya. Ya udah, Mas Linggar sekali lagi terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi ngalamin hal yang sama kayak Mas Linggar, di mana udah dapat kontrakan tapi serem, abis itu pindah lagi, serem lagi. Ya, gimana lah, kasih tips lah ya. Ngajiin sih sebenarnya. Sotoy gue. Ya paling sebenarnya gitu sih, cari tahu dulu sih dari awal ketika mau milih kontrakan, cari tahu lebih dari awal gimana keadaan kontrakan itu. Lebih bagus tanya-tanya sama orang sekitar yang memang udah tinggal lama di daerah situ sih. Iya juga sih. Gitu. Cari tahu dulu gitu. Kalau emang menurut kalian masih yang mana-mana aja, ya sok silakan tempatin gitu. Ya tapi bener, sering dipakai untuk ibadah tempat rumahnya. Loh kan bener. Iya, sering ibadah. Nurli sering ibadah Nurli. Iya dah. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Linggar. Ini baru Mas. Ya. Sebenarnya channel yang kemarin cuma ganti nama jadi Cerita Malam ini ya. Cerita Malam ini. Itu buat teman-teman yang boleh ke channelnya Mas Linggar, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau ke sosial medianya juga boleh. Boleh. Ya, sama ya Cerita Malam ini. Cerita Malam ini. Itu juga diganti. Semuanya diganti. Semuanya diganti. Ganti. Oke, gue pamit. Bye.